Pemirsa, tahukah Anda berbaiat atau berjanji setia atau bersumpah setia kepada negara bangsa atau nasionalisme adalah perbuatan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya? Simak penjelasan berikut agar paham. Muti'an li maliki wa mudafi'an an watani bikulli ma amliku min wasail wa an akuna silman liman salamahum. Ketahuilah, berbaiat atau berjanji setia atau bersumpah setia untuk mendengar dan menaati wajib ditujukan kepada khalifah atau penguasa umat Islam selaku imam atau pemimpin bagi jamaah seluruh umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam 4 hadis sahih sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qala fu bi bai'atil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi yang lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak akan ada nabi lagi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami jika hal itu terjadi? Rasulullah menjawab, penuhilah baiat satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang telah diamanatkan kepada mereka. Yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza buya li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Apabila ada 2 khalifah yang diangkat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. La yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum ithnani. Urusan kepemimpinan ini berada pada suku Quraisy sekalipun mereka tinggal 2 orang. Dan yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Dari hadis-hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penguasa atau kepala negara atau kepala pemerintahan atau pemimpin umat Islam yang sah sesuai syariat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah. Hanya ada 1 khalifah dalam satu masa, dan khalifah tersebut wajib berasal dari keturunan Quraisy. Barang siapa yang mati tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka berbaiat atau berjanji setia atau bersumpah setia kepada negara bangsa atau nasionalisme, termasuk bersumpah setia kepada penguasa negara bangsa dan hukum buatannya, merupakan perbuatan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, karena menyelisih atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadis tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, kelak di akhirat akan kekal di dalam neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya lah neraka jahanam,
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu, bagaimana jika tidak ada khalifah? Apa yang harus dilakukan orang muslim agar terhindar dari kematian jahiliyah? Simak penjelasannya dalam video berikut. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, jika ia menemui para penyeru menuju pintu-pintu neraka jahanam, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kamu bersama jamaah kaum muslim dan imam mereka. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka? Rasulullah SAW menjawab, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu anta 'ala dzalik." Tinggalkanlah semua firqah itu, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu, dan kamu harus tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi, jika tidak ada imam atau khalifah, agar terhindar dari kematian jahiliyah, orang muslim wajib meninggalkan semua firqah, sekalipun ia harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Semakna dengan hadis tersebut, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bazar dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Fa in ra'aita yawma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa in lahaka jismaka wa akhadha malaka. Fa in lam tarahu fahrub fil ardi walau anta muta wa anta 'adhan bi jizri syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di bumi, maka ikutlah dia meski dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, maka berlarilah ke suatu tempat sekalipun kamu harus mati sambil menggigit batang pohon. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika ada khalifah di bumi, maka baiatlah dia dan patuhilah dia, sekalipun dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Tetapi jika tidak ada khalifah di bumi, maka tinggalkanlah semua firqah atau berlarilah ke suatu tempat, sekalipun harus mati sambil menggigit batang pohon. Hadis-hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan seorang khalifah atau imam dalam sistem Islam, bukan kepemimpinan dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain yang nyata-nyata menyelisih atau menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya.